TikTok, sebuah aplikasi yang sangat-sangat aneh. Kenapa aneh? Karena gue yakin banyak dari kalian yang gak suka sama aplikasi yang bernama TikTok ini, karena user-usernya atau penggunanya yang sangat cringe dan aneh. Tapi, apakah aplikasi TikTok ini benar-benar senegatif itu? Emang positifnya nggak ada? So ya, kali ini gue mau bahas soal aplikasi TikTok. Jadi kenapa bisa aplikasi ini selalu dicap cringe dan negatif, padahal kayaknya nggak semua konten di TikTok itu bersifat negatif. Mungkin sebelum itu kita perlu tahu bagaimana TikTok bermula. Tapi sekali lagi, gue cuma mau jelasin secara garis besarnya aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau nambahin atau misalnya ada kesalahan, bisa kalian revisi di kolom komen. Zhang Yiming, seorang programmer software atau bahasa kerennya software engineer. Dia mengajak temannya yaitu Liang Rubo untuk mendevelopment sebuah search engine real estate bernama 99fang.com. pada tahun 2009, dan singkatnya pada tahun 2012, Zhang Yiming dan yang lain memutuskan untuk mendevelopment sebuah aplikasi yang menggunakan algoritma yang bisa mengklasifikasikan berita sesuai dengan preferensi user. Dan pada tahun itu juga, Zhang Yiming dan Liang akhirnya mendirikan sebuah perusahaan bernama ByteDance, yang mana pada saat itu mereka meluncurkan aplikasi pertama mereka bernama Neihan Duanzi, yang mana Neihan Duanzi merupakan apps yang isinya itu video-video lucu, memes, dan jokes-jokes gitulah. 你们这来的也挺突然的，第一次见面没什么好送你们的，就送你们个教训吧。副驾驶不系安全带，违反道路交通安全法规定，罚款20。 Dan setelah itu pun mereka merilis sebuah aplikasi lagi yaitu Taotiao, sebuah aplikasi artikel berita, yang mana ternyata Taotiao ini cukup laku. Bahkan pada 4 bulan pertama setelah apps ini dirilis, Taotiao sudah memiliki 1 juta pengguna aktif atau daily active user. Lalu singkatnya pada tahun 2016, ByteDance membuat aplikasi Douyin, yang mana Douyin merupakan aplikasi yang menyediakan video yang berbasis shorts atau video pendek lah. Dan saat itu kebanyakan konten Douyin adalah prank, trik, dance, jokes, dan entertainment. Dan ternyata aplikasi Douyin ini laku lagi. Bahkan saat itu usernya sudah bisa menyentuh angka 100 juta user. Dan Douyin ini bisa menghasilkan 1 miliar views per harinya. Sehingga perusahaannya, ByteDance, merencanakan untuk melakukan ekspansi ke pasar global. Oh iya, gue lupa bilang, kalau semua aplikasi yang gue jelasin tadi, itu semua hanya ada di negara Cina, bukan ada di market global. Oke, back to the topic. Akhirnya ByteDance meluncurkan apps Douyin ini ke market global dengan nama TikTok. TikTok is the most downloaded app of 2020. Since its global release less than 2 years ago, TikTok and its Chinese counterpart, Douyin, have amassed 800 million monthly active users, more than Reddit, Snapchat, or Twitter. Its parent company, ByteDance, is the most valuable startup in the world. Its reach might surprise you, unless you're a member of Gen Z or the parent of one. But as millions scramble for connection amidst quarantines, more and more users of all ages are hopping aboard. Dan ya, apps ini laku keras. Bahkan TikTok ini selalu menjadi aplikasi trending 1 di App Store dan Play Store berbagai negara. Dan di tahun yang sama, ByteDance selaku perusahaannya yang memiliki aplikasi TikTok ini membeli atau mengakuisisi Musical.ly. Yap, sebuah aplikasi yang sangat populer dengan video-video lip sync gajenya. Dan aplikasi Musical.ly diakuisisi dengan harga $1 miliar atau 15 triliun rupiah. Dan akhirnya setelah itu Musical.ly di-merge atau digabung dengan TikTok, sehingga varian musik di TikTok jadi lebih luas lagi. Dan ya, singkatnya di tahun-tahun berikutnya TikTok terus meningkat. Dan di tahun-tahun itu juga lah TikTok ini sering kena kontroversi, bahkan sampai di-ban dari beberapa negara. Salah satu contohnya adalah negara India. Kementerian Informasi dan Teknologi India juga bilang kalau TikTok ini diblokir karena informasi-informasi yang ada di dalamnya itu tuh banyak ngerugiin kedaulatan dan integritas negara dan juga ngeganggu ketertiban umum. Dan sebenarnya Indonesia juga pernah nge-ban TikTok pada tahun 2018 karena banyaknya konten negatif dan karena standar umur di aplikasi yang dinilai terlalu muda, yaitu 13 tahun. Tapi setelah itu dibuka lagi karena pihak TikTok udah bikin perjanjian dan mengubah standar umurnya menjadi 17 tahun. Dan juga mereka sudah banyak nge-ban konten-konten negatif. Dan ya, itu histori singkatnya aja. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah konten di TikTok itu balance? Mungkin kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komen.
Jadi kali ini gue bakal bahas konten-konten yang ada di TikTok, yang mana banyak banget orang yang bilang kontennya itu cringe, negatif, sampah, dan lain-lain. Kenapa banyak yang bilang begitu? Ya karena yang ramai di TikTok atau istilahnya yang selalu muncul di FYP atau For You page di TikTok ini selalu konten sampah atau konten-konten gak jelas. Dan kenapa konten negatif ini bisa rame? Jawabannya, karena retensinya yang bagus banget. Menurut Arudina Puspita Dewi, seorang psikolog klinis dari Ohana Space, konten yang viral adalah konten yang menarik untuk dibicarakan, baik bersama teman ataupun keluarga. Dan dia bilang kalau ada beberapa orang yang memiliki kecenderungan untuk viral agar dibicarakan oleh orang lain, sehingga mendapatkan validasi. Biasanya yang jadi bahan perbincangan orang dan cepat viralnya ya konten negatif. Makanya orang-orang bikin kontroversi yang negatif supaya bisa cepat viral. Oke, jadi intinya dari perkataan tadi adalah kenapa konten negatif bisa rame. Ya karena kebanyakan audiens ya sukanya konten-konten negatif. Ketika ada sebuah konten negatif, orang-orang cenderung malah nge-like atau bahkan sampai nge-share sehingga retensi video TikToknya bakal tinggi. Ya otomatis videonya bakal masuk For You page atau FYP. Dan karena masuk FYP orang-orang lain malah ngikutin konten negatif tadi, berharap kalau video mereka juga bisa rame dan jadi viral juga. Padahal nggak sedikit juga konten-konten positif yang ada di TikTok. Yang jadi masalahnya ya kurangnya atensi terhadap konten-konten positif. Tapi sebenarnya konten positif juga banyak kok yang bisa masuk FYP. Jadi sekarang intinya tergantung kalian nontonnya apaan. Intinya kalian harus ingat kalau TikTok ini memiliki sistem AI yang canggih, sehingga TikTok bisa tahu apa yang kalian suka bahkan sebelum kalian mendownloadnya. Jadi dibalik semua itu, gak sedikit juga sisi-sisi positif yang ada di TikTok. Salah satunya sebagai media promosi yang mana banyak banget bisnis-bisnis atau toko-toko yang bisa jadi laris karena membuat konten tentang produk-produk mereka. Dan ya banyak juga konten kreator yang awalnya bukan siapa-siapa tapi akhirnya bisa jadi sesuatu karena membuat konten di TikTok. Contohnya mungkin ya kayak Kabilem. Dia awalnya hanya seorang yang habis di PHK dari pekerjaannya. Tapi kalian bisa lihat aja lah sekarang dia itu kayak gimana. Dan ya apakah TikTok selalu negatif? Tentu jawabannya enggak. Karena walaupun banyak konten negatif, tapi di sisi lain konten edukatif atau positif itu banyak juga. Jadi intinya sekarang ya tergantung kalian nontonnya apa dulu. Kalau kalian sering search atau emang sering nonton konten yang positif, ya sudah pasti bakal muncul konten yang positif juga. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Kalian user TikTok bukan? Intinya pembahasan gua kali ini ya cuma mau kasih tahu aja sisi lain dari TikTok ini aja sih. Karena ya jangan selalu menilai sesuatu dari satu sisi. Dan apakah kalian ada alasan lain kenapa TikTok ini selalu dicap negatif? Silahkan tambahin di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.